Assalamualaikum Solihah, kembali lagi dengan saya Dr. Adesti. Kali ini saya akan sharing mengenai skin barrier. Mungkin dalam dunia perskincarean ini sudah tidak asing lagi ya mengenai skin barrier. Tapi di sini saya ingin menjelaskan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan skin barrier, yang mungkin ada yang belum paham apa itu skin barrier, dan juga bagaimana cara kita merawat kesehatan skin barrier. Seberapa penting untuk menjaga kesehatan skin barrier ya. Jadi manfaatnya itu apa akan saya jelaskan, akan saya kupas tuntas semuanya di sini insya Allah ya. Disimak terus video saya. Skin barrier ini adalah merupakan lapisan terluar dari kulit kita ya, yang bertanggung jawab untuk menjaga kulit dari pengaruh paparan faktor eksternal yang bisa merusak kulit kita ya. Jadi fungsi utamanya ini adalah sebagai pelindung kulit seperti itu. Untuk struktur dari skin barrier ini dia biasanya diibaratkan seperti batu bata dan semen. Nah, jadi batu batanya ini adalah sel dari kulit kita, sel-sel kulit yang dikelilingi oleh semen. Nah, semennya ini merupakan lemak ya atau lipid yang mana dia itu mengikat sel-sel kulit tadi. Lemak itu tadi terdiri dari ceramide, kolesterol, dan free fatty acids. Jadi biasanya kalau ada masalah dari struktur lipid tadi itu maka akan menyebabkan kerusakan dari skin barrier ya. Nah, fungsi dari skin barrier itu sebenarnya apa sih? Jadi fungsi dari skin barrier itu adalah yang pertama untuk melindungi kulit dari paparan UV atau radikal bebas ya. Kemudian juga dia berfungsi untuk melawan bakteri dan zat-zat penyebab alergi atau zat alergen yang bisa merusak kulit kita. Kemudian juga menjaga hidrasi dari kulit kita dan kelembapan kulit. Nah, jadi fungsinya sangat banyak ya. Jadi skin barrier ini ibaratnya dia adalah merupakan garda utama pelindung kulit dari faktor eksternal yang dapat merusak kulit. Kemudian juga melindungi kulit dari bahan kimia berbahaya yang mana dapat menyebabkan kerusakan kulit dan juga peradangan ya. Skin barrier ini sangat mudah sekali dia rusak. Nah, apa sih yang dirasakan apabila skin barrier itu rusak ya? Jadi yang akan dirasakan oleh kulit kita pada saat skin barrier rusak, yang pertama kulit akan terasa lebih sensitif dan dia bisa mengelupas ya. Kemudian juga berasa gatal, pecah-pecah, dia kering dan seperti berasa dehidrasi kulitnya. Kemudian juga bisa berasa perih atau panas ya. Bahkan bisa sampai melepuh kalau kerusakannya sudah berat, dan juga bisa terjadi peradangan atau ruam seperti itu. Nah, kita harus selalu menjaga skin barrier kita itu supaya tetap kuat, karena apabila skin barrier kulit kita tetap terjaga, dia bagus ya, kuat seperti itu dapat berfungsi memperlambat hilangnya air pada lapisan kulit ya. Jadi kulit kita akan selalu berasa lembab, terhidrasi dengan baik, dan terhindar dari berbagai macam permasalahan kulit ya. Terus kemudian bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan dari skin barrier ya, bagaimana cara yang benar ya. Nah, ada beberapa kebiasaan bagi sebagian muslimah mungkin yang kurang tepat dalam menggunakan skincare. Nah, kali ini akan saya jelaskan ya bagaimana cara menggunakan skincare yang baik supaya skin barrier kulit kita itu bisa tetap sehat, bisa tetap kuat. Nah, yang pertama, hindari harsh cleanser ya, atau pembersih atau pencuci wajah yang sifatnya dia terlalu basah.
contoh simpelnya, untuk sabun yang terlalu banyak busanya, itu tandanya dia basah ya. Karena sabun yang terlalu banyak busa itu adalah merupakan musuh dari skin barrier kulit kita. Kenapa? Karena busa yang banyak itu dia akan dapat mengikis minyak alami di kulit kita. Semakin banyak busanya, semakin banyak minyak alami yang terkikis, akhirnya kulit akan terasa keset, kemudian dia juga rasanya kering, kencang, seperti itu ya. Ya, di situ apabila dilakukan terus-menerus setiap hari ya, maka dia akan merusak skin barrier kita. Skin barrier akan melemah dan juga akan timbul masalah-masalah kulit. Contohnya, misalnya seperti beruntusan, jerawat, kemudian rasa perih, cekit-cekit, seperti itu ya. Itu bisa jadi karena skin barriernya rusak akibat pemakaian cleanser yang terlalu berbusa. Nah, kemudian selanjutnya, hindari mencuci wajah dengan menggunakan air yang terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, jadi kalau pakai air yang suhunya panas itu juga tidak baik, terlalu dingin juga tidak baik karena memang dia dapat merusak skin barrier kita ya. Jadi pakai air yang suhunya di suhu ruangan ya, sekitar 32 sampai 35 derajat Celcius. Ya, di situ karena di suhu tersebut itu merupakan suhu di mana kulit dapat bekerja paling maksimal. Ya, kemudian hindari menggunakan pencuci wajah terlalu sering. Jadi banyak yang beranggapan kalau supaya wajah bersih itu kita harus sering-sering mencuci wajah menggunakan sabun ya, karena itu tidak benar. Karena terlalu sering juga dapat menyebabkan hilangnya minyak alami pada kulit wajah kita. Jadi gunakan berapa kali dong dalam sehari? Gunakan saja 1 sampai 2 kali itu sudah cukup. Ya, paling maksimal 3 kali, jangan lebih dari 3 kali. Oke, kemudian hindari over eksfoliasi. Ya, jadi untuk melakukan eksfoliasi itu tidak boleh terlalu sering. Apalagi eksfoliasi tanpa menggunakan moisturizer atau pelembab, itu dapat berisiko merusak skin barrier kita ya. Kalau mau menambahkan produk serum atau toner, itu pilih yang menghidrasi. Nah, seperti itu. Kemudian juga para muslimah harus berhati-hati dalam memakai obat jerawat ya. Kita harus lihat dulu nih tipe jerawat kita itu apakah jerawat yang terjadi karena kulitnya terlalu kering atau memang jerawat yang karena terlalu berminyak. Ya, harus dilihat dulu. Karena rata-rata obat jerawat ini ya dia kan mengandung misalnya BPO, salicylic acid, kemudian juga kadang ada tretinoin. Itu di situ obat jerawat itu bisa berakibat merusak skin barrier apabila penggunaannya tidak tepat. Jadi kalau mau menggunakan obat-obatan jerawat, selalu perkuat dulu skin barrier kita. Ya, kalau misalnya kulitnya sudah kuat, skin barriernya sudah bagus, baru dapat menggunakan obat-obatan tersebut ya. Oke, selanjutnya hindari berganti-ganti skincare. Ya, kadang nih ada yang baru sebulan menggunakan rangkaian skincare, kemudian merasakan hasilnya kurang maksimal, coba lagi ganti pakai skincare yang lain. Ya, jadi ganti-ganti skincare itu sebenarnya kurang baik ya Solihah untuk kulit kita. Karena kulit kita akan lebih sensitif dan dia akan lebih reaktif terhadap produk yang berbeda ya. Jadi kulit kita ini sebenarnya butuh waktu untuk dia beradaptasi. Apabila menggunakan rangkaian skincare yang baru, itu kasih waktu 3 bulan deh untuk kulit kita supaya dia beradaptasi seperti itu. Jadi harus sabar ya, apabila sudah menemukan skincare yang cocok sebaiknya tidak bergonta-ganti. Ya, karena di situ dia bisa meningkatkan risiko alergi dan iritasi. Nah, bagaimana caranya untuk mengobati apabila si skin barrier ini terlanjur rusak?
ya terlanjur dia sudah bermasalah. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mulai memakai basic skincare. Pakai rangkaian skincare yang simple terlebih dahulu, ya, jangan terlalu banyak variannya. Yang pertama, yang penting itu adalah facial wash. Ya, pakai facial wash yang dia mild surfactant, yang dia memang formulanya ringan, kemudian yang mengandung moisturizer dan pH-nya di antara 4,5 sampai 6,5. Ya, hindari yang terlalu berbusa, kalau bisa pakai yang non deterjen. Oke, kemudian yang kedua, pakai moisturizer atau pelembab. Ya. Yang komposisinya ada ceramide, kolesterol, free fatty acids. Karena ini dapat membantu memperbaiki si skin barrier tadi, ya. Selalu gunakan moisturizer yang memang formulanya ringan, yang water based, yang sesuai dengan kulit kita. Yang ketiga, gunakan selalu sunscreen. Ya, sunscreen penting ya. Pakai yang SPF-nya minimal 30. Kemudian yang broad spectrum, maksudnya yang dia ada PA-nya dan SPF tentunya ya. Dan yang penting juga adalah kalau sudah pakai sunscreen harus reapply. Karena ketahanan sunscreen itu dia hanya sekitar 4 jaman. Jadi kalau mau maksimal sehari harus diulang sampai 3 kali. Oke. Yang keempat, hindari menggunakan skincare yang mengandung fragrance atau parfum. Ya, karena parfum ini merupakan zat iritan atau yang alkoholnya terlalu tinggi. Itu juga dapat menyebabkan kerusakan dari skin barrier. Hindari dulu melakukan eksfoliasi. Ya, jadi kalau skin barriernya sedang rusak, kulitnya sedang bermasalah, jangan melakukan treatment seperti peeling, laser ya, karena itu merupakan treatment yang ablatif ya, dia mengeksfoliasi kulit. Ya, jadi pakai treatment yang menghidrasi dulu, kemudian boleh menambahkan serum atau toner yang dia sifatnya menghidrasi ya. Pakai skincare yang simple aja dulu ya, yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Dan yang penting juga adalah jalani pola hidup yang sehat ya. Jadi ya kalau bisa olahraganya teratur, kemudian makanan juga dijaga ya, karena itu juga dapat membantu mempercepat perbaikan dari skin barrier kita. Nah, itu aja dari saya ya mengenai skin barrier. Mudah-mudahan para muslimah sudah dapat memahami apa sih pentingnya kita merawat kesehatan skin barrier kulit kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.